Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Al-ayah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berkewajiban untuk bersyukur kepadanya atas berbagai macam kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita, yaitu petunjuk yang pasti benar yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku pengikutnya yang masih setia, yang masih taat mengikuti ajarannya. Semoga kita termasuk umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan nanti syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah sampai kepada bulan Ramadan dan kita telah melaksanakan saum selama 8 hari dan memasuki hari yang ke-9. Semoga saum kita saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kifarat terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga adalah syahrun magfiratun, bulan yang penuh ampunan. Karena dengan ibadah saum, dosa-dosa kita yang telah lalu pasti oleh Allah akan diampuni. Tapi jika saum kita saumnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, saum kita menjadikan amal yang baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kebaikan pasti akan menghapus terhadap amal keburukan. Dari mana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan-kebaikan itu akan menghapus atau menghilangkan terhadap amal keburukan. Yang jadi pertanyaan, apakah semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tergantung dosanya. Yang bisa dihapus dengan amal kebaikan
sesuai dengan bobot amal kebaikan kita. Dan dosa yang akan bisa dihapus dengan amal kebaikan pasti dosa-dosa yang di bawah amal kebaikan kita, yaitu lebih ringan, lebih rendah dosa kita. Makanya bagi kita, selain mengharapkan saum kita menghapus dosa-dosa kita, maka kita harus dibarengi dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan memohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, kemudian hendaklah kamu bertobat kepadanya. Jadi tidak cukup dengan hanya beristighfar, tapi harus dibarengan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa besar seperti dosa musyrik, dosa kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan bisa dihapus dengan ibadah saum kita, kecuali hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobat yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'alallahi liladina ya'maluna su'a bijahalatin sumatu yatubuna min qaribin. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lilladina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang mengamalkan atau berbuat as-su'a, perbuatan buruk, bijahalatin, karena bodoh, sumayatubuna min qaribin, kemudian mereka bertobat, min qaribin, di waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka itulah Allah akan menerima taubat kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kalau kita bertobat, maka pertama kita harus bertobat itu mengakui terhadap dosa yang kita lakukan, menyadari bahwa kita memiliki dosa. Dan sebaik-baik manusia bukan manusia yang merasa dirinya bersih dari dosa. Seperti orang Yahudi, mereka merasa bersih, malah menganggap bahwa surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka oleh Allah itu adalah disalahkan, karena justru setiap manusia pasti memiliki dosa. Justru yang baik menurut Allah adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa, kemudian banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus bertobat itu jika kita mengamalkan keburukan. Kemudian bijahalatin, yang akan langsung diampuni atau diterima tobatnya, melakukan keburukannya karena ketidaktahuan bahwa itu perbuatan dosa. Kemudian setelah dia tahu bahwa itu dosa, segera bertobat, segera berhenti dari perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulanginya dan menyesali terhadap apa yang telah dilakukan terhadap perbuatan dosa itu. Kemudian sumayatubuna min qaribin, tidak dilamakan lagi tobatnya, langsung dia bertobat di waktu yang dekat. Maka itu tobat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menunggukan untuk bertobat itu hanya di bulan Ramadan. Nanti saja dinanti-nantikan, tapi harus segera. Itu tobat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya ayat 18 Allah berfirman, walaisati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladina yamutuna wa hum kufarun ulaika atadna lahum adaban alima. Dan bukanlah taubat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan as-sayyi'at, berbagai macam keburukan, berbagai macam dosa yang terus-menerus, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga datang atau menghadiri terhadap mereka maut, qala ini tubtul an, baru berkata sesungguhnya aku bertobat sekarang ketika telah datang sakaratul maut. Maka ini adalah bukan tobat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlambat bertobatnya. Terus dosanya terus ditumpuk. Maka di sini disebutkannya as-sayyiati. As-sayyiati adalah jamak muannats salim. Artinya berbagai macam dosa terusan dilakukan. Terus lambat bertobatnya, baru bertobat jika datang sakaratul maut. Sedangkan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan jika nyawa kita belum sampai kepada tenggorokan. Bagaimana dalam sabda Nabi, innallaha yaqbalut taubata abdihi malam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya malam yugargir, sepanjang belum sampai kepada sakaratul maut. Atau taubatnya orang-orang yang kafir di waktu mereka telah maut atau telah sakaratul maut. Seperti taubatnya Fir'aun baru beriman di waktu dia telah ditenggelamkan di Laut Merah, baru mengaku dia akan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Maka itu taubat yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita sadar bahwa kita adalah manusia, setiap manusia tidak akan luput daripada perbuatan dosa. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak adalah tempatnya kehilapan dan tempatnya adalah kesalahan. Pasti memiliki dosa. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekarang di bulan Ramadan sedang dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat, banyak beristighfar, dan kita kembali kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bagi kita kalau yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosa, yang sudah banyak sekali dosanya, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita belum sampai kepada sakaratul maut atau nyawa kita belum sampai kepada tenggorokan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah adalah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Jadi bagi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sudah terlalu banyak dosanya, sudah tua sekali, itu masih ada kesempatan. Jangan sampai putus asa. Karena di sini Allah berfirman bahwa melarang kita berputus asa daripada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat, pasti Allah akan mengampuninya dosa-dosa kita semuanya. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang melakukan keburukan aw yadlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya, summa yastaghfirillaha, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Niscaya Allah dia akan mendapatkan atau menemui Allahnya ghafurur rahima, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Jadi masih terbuka bagi kita karena kita masih diberi kesempatan hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Semoga kita bisa melaksanakan atau bisa memaksimalkan dalam bulan Ramadan ini, memperbanyak istighfar, memperbanyak berbuat kebaikan, dan kita selalu introspeksi diri terhadap perbuatan dosa-dosa kita, terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan nanti dihisab, akan dipertanggungjawabkan nanti semua amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.